Baik, kita akan kembali ke virtual dan saya coba ke Jawa Timur. Di sana ada Cak Kur di Mojokerto. Assalamualaikum Cak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jelas Pak? iya, Jelas. jelas sekali. Silakan Cak yang mau disampaikan hari ini Dan berkait dengan Sewu Buya Sakur, ya. ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya minta izin karena awalnya itu pada bulan November itu saya secara tidak sengaja mendengarkan ceramah Buya. Kemudian saya tertarik pada waktu itu Buya memaparkan bagaimana kebanyakan para imam yang ada di masjid dan musola itu biasanya bacanya pada wakof-wakof yang pada ayat-ayat. Nah, itulah sejak itu saya tertarik. Ternyata Buya Sakur tidak hanya memperhatikan pada filsafatnya atau tasawufnya, tapi juga syariatnya juga diperhatikan. Nah, untuk itu setelah itu saya tertarik dan saya dalami, saya download kitab Fathur Rabbani, kemudian saya pelajari mulai dari link-linknya dan semuanya saya pelajari. Untuk itu di sini saya mohon izin untuk nyimak dari pengajian Buya, yaitu kitab Ra'aitullah ini. Itu yang pertama, saya mohon izin. Yang kedua, pada bulan November itu ketika pertama kali mendengarkan, kemudian saya lihat di Al-Quran wakaf ibtidaknya. Dan ternyata benar yang didawuhkan Buya. Sehingga saya tergelitik untuk meneliti. Jadi Fatihah itu sebenarnya ada berapa ayat. Sampai saya teruskan satu Al-Quran itu 2 minggu. Saya teliti dan saya hanya berdasarkan frase atau alenia. Oh, kalau begitu per alenia, misalnya Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada 4. Ada 4. Nah, sedangkan yang ada ini banyak sekali asatid atau imam dan sebagainya itu apa namanya ya bacanya ya seperti biasa. Padahal pada saat dulu kita ada pembinaan dengan Yai Baswari Alwi, kemudian waktu itu Yai Dahlan Salim, itu kita itu ternyata tidak disiplin. Nah ini akhirnya saya gelitik untuk saya ikuti sebanyak sekarang itu 510 itu. Kalau saya yang mengatakan itu ya frase atau alenia dan sebagainya. Nah, di sini saya mohon apa namanya pendapat jenengan, pendapat Buya. Perlukah kita membuat satu sampel atau contoh sehingga apa namanya imam-imam atau yang lain itu bisa mencontoh. Sedangkan imam-imam yang ada itu biasanya kan mencontoh yang ada di Masjidil Haram, baik lagunya dan sebagainya. Tetapi kalau menurut pendapat jenengan, pendapat saya juga sependapat. Ya sebenarnya ya harus apa namanya disiplin. Kenapa harus ada tanda wakaf lam alif kemudian al wakfu aula qaf lam kemudian al waslu aula kok ada yang al waslu aula malah dimandek, malah berhenti. Wah, ini saya mohon kira-kira perlu tidak ya kita membuat sampel semacam ya bacaan lah barangkali. Tapi itu karena saya juga ini masalah hati, masalah riya, saya nggak bisa. Jadi, wah ini saya harus bertanya pada Buya, kira-kira perlu ndak ya Buya? Matur nuwun Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi. akhirnya kita menemukan jawabannya secara antropologis. Ya. Perubahan itu selalu berjalan lambat. Ya, memerlukan waktu lama. Tidak
seperti membalikan telapak tangan. Kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun selesai. Sampai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan, 23 tahun selesai. Sekalipun setelah dia meninggal dunia ada gejolak politik, perang saudara yang tidak berkesudahan. Tapi kita mesti menilai Nabi telah selesai menjalankan tugas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Apa saja perubahan? Kita sekarang melihat bahwa curah hujan semakin berkurang, mungkin kesuburan tanah berkurang, air berkurang, makanan kita padi, beras yang perlu banyak, sehingga mungkin menu kita harus berganti makan gandum, karena gandum lebih mudah menanamnya dari padi, tidak perlu banyak air. Tapi iya itu teori, tapi buktinya tidak akan mudah orang itu berganti menu dari makan nasi jadi makan roti. Iya, makan roti 3 biji segede gini nih. Pagi hari bilangnya belum makan. Iya kan? Ya karena makan roti sepiring besar tuh, ya karena bukan nasi ya namanya belum makan. Nah itu. Nah saya mensosialisasikan bacaan Fatihah yang seperti itu saya bukan orang biasa di sini nih. Artinya bukan sebagai kiai biasa. Saya ini ketua forum komunikasi imam masjid se-Indramayu. Selama 15 tahun lamanya. Setiap 3 bulan sekali mereka saya kumpulkan. Saya kasih ilmu, saya kasih makan, saya kasih duit tunjangan. Ya, 450.000 setiap ini. Sebanyak 1.000 imam. Sampai sekarang di masjid-masjid di Indramayu masih tetap bahasanya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin, masih dipotong-potong begitu kok. Lalu gimana? Mau dipentungin gitu ya? Enggak juga. Ya. Jadi pada akhirnya nyong saya dari guru saya begitu. Ya di Mekah saja begini, di Madinah begitu lah. Ukuran kebenaran itu bukan ukuran Mekah Madinah manusianya. Sekarang begini, pakai logika aja. Para ulama ketika menerima Al-Quran dalam transkrip seperti itu sulit dibaca. Nggak ada harokat, nggak ada titik, nggak ada koma, ya, sehingga ba, ta, sa, ya, na, ini nggak ada titiknya. Jadi hanya berbentuk begini saja. Itu bisa dibaca ta, sa, ta, ya, na. Bayangkan. Ya kan? Nah, belum lagi harokatnya. Sampai tanda-tanda baca. Setiap ayat ada tanda baca. Ada la, ada kola, ada sola, ada sakta. Itu untuk apa? Untuk mempermudah ya orang asing membaca Al-Quran dan jangan sampai salah makna. Ya, ayat itu adalah bukan tanda berhenti. Ayat itu hanya merupakan satu baris bait syair. Ya, bisa koma, bisa titik, dan juga bisa bukan titik, bukan koma. Awas. Nah, makanya di setiap ayat itu, di Fatihah itu, Alhamdulillahirabbil alamin, ada lam alif. Itu adalah tanda la di dalam ayat Al-Fatihah la itu adalah alamatul waqfil mamnu.
dilarang berhenti. P, strip. Dilarang parkir di situ, nggak boleh. Atau S, stop, dilarang. Jadi kalau sudah ada para ulama yang bekerja keras berpuluh-puluh tahun memberi tanda bacaan la tidak boleh berhenti. Kalau memang sudah nggak ada gunanya dibuang aja sih. Iya, jasa mereka diabaikan kok. Nah, lalu apa dasarnya para ulama itu mengasih tanda la berhenti? Karena dua ayat itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah hubungannya sifat dan mausuf. Alhamdu itu adalah mubtada. Lillahi itu khobarnya. Rabbil alamin itu sifatnya lafzul jalalah. Makanya Rabbi bukan Rabbu. Alhamdulillahi. Lafzul jalalah majrurun bilam. Makanya Rabbil alamin sifatu lafzul jalalah. Ar-Rahmani juga dibaca majrur juga karena sifatnya lafzul jalalah. Mana mungkin sifat dan mausuf kita berhenti. Nah itu kan jelas sekali. Sekarang saya baca surat yang saya tujukan kepada Bupati. Dengan hormat bersama. Surat ini saya sampaikan kepada Bapak Bupati yang telah memberikan bantuan kepada saya kemarin. Bener gak baca itu? Nah ya itu kan merusak makna. Oke, ada takhrij, jalan keluar, berhenti. Tetapi harus struktur bahasanya dirubah total dari fundamennya awal. Yaitu Alhamdulillahirabbil alamin titik, boleh berhenti. Tetapi ketika baca Ar-Rahman dibacanya adalah rafa. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu atau Ar-Rahmana Ar-Rahima. Kenapa? Karena menjadi istinaf. Jumlah awal lagi. Berarti Ar-Rahmanu itu khobarun li mubtada'in mahdhuf. Takdiru huwa. Huwa Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Atau Ar-Rahmana a'ni sebagai maf'ul bihi li fi'lin mahdhuf, a'ni Ar-Rahmana Ar-Rahima. Bisa kan? Boleh, tapi jangan Ar-Rahmanin. Ar-Rahman itu sebagai sifatnya lillah. Ya kalau sifat nggak boleh dipotong dong. Nah ini sesungguhnya ya kenapa demikian? Karena ada hadis bahwa Nabi pernah membaca dipotong-potong seperti itu. Ada seorang kiai datang pada saya, menunjukkan hadisnya ada, silakan Anda cari, saya lupa nama buku kitabnya ya. Bahwa Nabi bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Saya katakan ini benar hadis ini, tapi ketika Nabi membaca ini itu fi majlisi ta'lim, sedang mengajarkan orang. Ya boleh saja dipotong-potong juga. Saya mengajar anak-anak saya yang baru masuk. Ayo baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ayo bareng-bareng. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Maliki. Kan boleh. Dalam taklim, bukan Nabi menganjurkan baca seperti itu. Akhirnya dia taslim. Tapi baru satu yang taslim, yang lain mah belum. Oke, terima kasih gitu aja. Baik.